Hai, perkenalkan nama saya Nur Fauziah Subati. Saya dari Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Riau angkatan 2019. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan menerima klien, keterampilan merespon, dan keterampilan bertanya. Yang pertama ada keterampilan menerima klien atau client acceptance. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menerima klien dengan hangat, ramah, sumeh, dan menyenangkan. Atau yang kita kenal sebagai client acceptance. Untuk yang pertama kita lakukan yaitu menyambut klien dengan hangat dan mengesankan. Berikan kesiapan dan penerimaan atas kehadirannya. Dengan cara memberikan senyum terbaik, memberikan salam, memperkenalkan diri, memberikan kontak mata yang menghangatkan, duduk menghadap klien, dan berikan gestur tubuh yang tepat. Halo, silakan masuk. Ayo, masuk, duduk. Halo, assalamualaikum. Oke, Ibu lupa nih banyak kali anak murid di sini kan. Siapa namanya? Oh, Nadia. Dari kelas mana Nadia? Oke. Iya. Oh ini Ibu tadi ada beli jajan. Makan dulu makan. Iya. Nah, itu tadi adalah cara bagaimana menerima klien dengan hangat, ramah, sumeh, dan menyenangkan. Untuk pembahasan yang kedua, ada keterampilan merespon. Kita akan membahas tentang keterampilan merespon. Respon dapat menjadi landasan bagi proses pemberian bantuan terhadap klien yang dibutuhkannya dan menjadi tuntutan untuk mengenal dan mempelajari posisi klien dan hubungannya dengan lingkungan. Memberi respon merupakan usaha untuk mengetahui lebih lanjut tentang diri dan permasalahan klien, serta menyampaikan apa yang didengar tentang klien. Responding yang juga identik dengan empati, menekankan pada upaya konselor memasuki kerangka rujukan klien dan mengkomunikasikan apa yang ditangkap oleh klien dari ungkapan konselor. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan keterampilan responding. Yang pertama ada responding to content atau respon isi atau pokok permasalahan. Tujuan respon isi adalah mendapatkan gambaran atau klarifikasi yang lebih jelas tentang unsur-unsur pengalaman masa lalu klien. Begitu juga respon isi ini dapat membantu konselor mengeksplorasi kesenjangan isi pengalaman klien tersebut. Unsur pokok permasalahan responding terletak pada pernyataan dasar yakni who, what, why, where, when, and how. Sedangkan bentuk ungkapan kata untuk merespon isi ungkapan klien antara lain, Anda mengatakan, atau dengan kata lain, berarti Anda seperti ini ya. Kedua, ada responding to feeling, atau merespon perasaan. Merespon perasaan merupakan keterampilan yang paling penting, karena responding ini berarti merefleksi pengalaman aktif klien dalam kaitannya dengan dunianya. Pemahaman terhadap apa yang diungkapkan klien merupakan hal yang biasa dalam proses bantuan. Namun demikian, sebelum proses bantuan melibatkan komunikasi yang lebih jauh dan kompleks, konselor harus berusaha merumuskan respon yang sederhana seperti, "Kamu merasa kecewa ya?" Dan konselor perlu mengembangkan pembendaharaan kata feeling word yang mencerminkan perasaan klien. Terakhir ada responding to meaning atau merespon makna. Responding to meaning berarti konselor memberikan respon terhadap makna atau arti agar dapat memberikan argumen mengapa perasaan seperti itu bisa muncul. Tekanan dalam memberikan respon makna adalah bagaimana membuat respon tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk konten dan feeling dari sebuah ungkapan klien. Dengan demikian, respon terhadap makna belum bisa dikatakan sempurna sehingga menyentuh unsur isi dan perasaan tersebut. Contoh sederhana respon makna seperti ungkapan konselor, "Kamu merasa sedih karena dia pergi ya?" Dan kalimat-kalimat sebagainya. Yang terakhir, kita akan membahas tentang keterampilan bertanya. Dalam proses konseling, keterampilan bertanya merupakan salah satu bagian penting dari komunikasi konseling. Pertanyaan yang diajukan konselor sangat menentukan jawaban konseli. Pertanyaan yang tidak jelas akan direspon konseli dengan tidak jelas. Oleh karena itu, keterampilan konselor dalam memilih kalimat bertanya yang baik
dan tepat dapat membantu konseli mengungkapkan permasalahan yang terjadi pada dirinya. Keterampilan bertanya dibutuhkan konselor untuk mengeksplorasi dan mengungkapkan lebih dalam permasalahan yang dialami oleh konseli. Konselor dapat membantu konseli untuk memperoleh pemahaman yang baik terhadap kondisi permasalahan yang dihadapinya dengan cara mengajukan pertanyaan yang tepat. Ada dua jenis pertanyaan yang dikenal dalam komunikasi konseling, yaitu pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang mengarah pada jawaban yang secara spesifik. Seringkali jawaban sangat singkat seperti ya atau tidak. Pertanyaan tertutup cenderung memberikan informasi yang singkat atau dangkal dari konseli. Pertanyaan ini lebih menekankan pada isi pembicaraan daripada memperhatikan ekspresi dan perasaan konseli. Pertanyaan tertutup seringkali juga dibutuhkan dalam komunikasi konseling, terutama untuk mengumpulkan informasi, menjernihkan atau memperjelas sesuatu, dan untuk menghentikan pembicaraan konseli yang sudah menyimpang jauh. Pertanyaan tertutup seringkali didahului dengan apa, apakah, kapan. Contohnya seperti, apa pekerjaan kamu? Kapan kamu merasa kehilangan kekasihmu? Apakah Anda sangat marah? Selanjutnya ada pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka merupakan sebuah pertanyaan yang tidak bisa dijawab dalam beberapa kata saja. Pertanyaan ini mendorong orang untuk berbicara dan memberikan informasi yang maksimal. Pertanyaan terbuka dapat mendorong konselor untuk mengeksplorasi lebih dalam, karena konseli dapat memberikan jawaban secara luas dan terbuka. Pertanyaan terbuka dapat membantu konseli mengungkapkan permasalahan dan perasaannya, sehingga konseli dapat memperoleh pemahaman diri yang lebih baik. Pertanyaan terbuka seringkali dimulai dengan apa, bagaimana, mengapa, atau bisa. Contohnya seperti, apa yang ingin kita bicarakan saat ini? Atau, bisakah kamu menceritakan lebih banyak tentang keterlibatan kamu dalam organisasi tersebut? Nah, pertanyaan terbuka secara alami akan mendorong konseli untuk berbicara hal-hal yang menarik dan bermakna bagi dirinya, termasuk di dalamnya hal-hal yang mengganjal yang menjadi penyebab masalah yang dihadapinya. Nah, itu tadi adalah keterampilan bertanya dalam konseling. Ada pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.